Wabarakatuh, apa kabarnya anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan? Senangnya hari ini tentunya Cek Fikri balik lagi, tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda, yaitu Cuko, cerita untuk kaula muda. Jadi pecah biasa selama 30 menit ke depan, Fikri tentunya bakal berbagi tentang cerita unik, inspiratif yang mungkin selama ini belum pernah pemirsa dengar ke sebelumnya. Dan pecah biasa, kita setiap harinya bakal ngehadirkan narasumber dengan tema dan juga topik yang berbeda-beda. Mungkin juga pemirsa yang ada di rumah ngerasa bahwa beberapa hari ini pecahnya di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan, terkhususnya yang ada di kota Palembang, pecahnya ini hujan terus, tidak ada berhenti lagi. Tiap sore habis tarawih, juga malam pecahnya baru tidur dengar. Nah, sahur pagi hujan lagi yang tentunya membuat ada beberapa wilayah yang ada di kota Palembang ini, mungkin pemirsa juga nyingok di Instagram, di media sosial lainnya, itu terkena dampak banjir. Tentunya kalau kita ngomong tentang bencana alam ini pemirsa, pecahnya kalau kita nyentil sedikit, kalau banjir ini misalnya ya, pagi kita nyingok pecahnya mama kita, bapak kita, tetangga kita mulai bergebuk untuk kerja bakti, membersihkan sampah yang ada di selokan. Tapi perhatikanlah pecahnya, kalau untuk anak-anak muda itu pacak dihitung jari, bahkan ada di beberapa kegiatan lingkungan itu nihil yang tidak kata anak muda. Nah, kira-kira apa bener anak muda itu anti ringam, alergi bahasanya itu dengan bencana alam dan juga terhadap isu-isu lingkungan? Tapi ternyata tidak pemirsa. Hari ini Fikri sudah kedatangan salah siko narasumber yang luar biasa. Ini adik kita masih muda, masih sekolah, dia duduk di kelas 2 SMA di SMA Negeri 17 Palembang. Tapi beliau ini yang luar biasanya punya siko organisasi dan menjabat sebagai ketua umum Green Generation Palembang. Nah, kita sudah bersama dengan Nadia Ramadhani. Apa kabar, Dek? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Gimana Kak kabarnya? Sehat juga. Puasa? Puasa alhamdulillah. Puasa, iya. Pecah ada pempek kulit nyangkut tadi. Aduh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini pemirsa kita bakal membahas tentang kepedulian generasi muda terhadap bencana alam. Jadi kalau kita nyingok ini Nadia pecahnya bener ya, hujan deras beberapa wilayah dan juga termasuk di luar kota Palembang, luar Sumatera Selatan juga kita ngelihat kemarin banyak nian banjir terjadi. Dan yang kita sesalkan juga, yang kita sedih bahwa masih banyak anak-anak muda yang ternyata tidak katik tergerak untuk peduli terhadap lingkungan dan juga membantu terhadap bencana alam yang terjadi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam ini pemirsa, Fikri pengen tahu dulu ini Green Generation Palembang, keren ya ini namanya. Ini ya, Green Inggrisnya ya. Inggrisnya ini tertekuk-tekuk lidah nyebutnya. Green Generation Palembang ini organisasi atau komunitas apa Nadia? Jadi mungkin aku jelasin dulu apa sih sebenarnya Green Generation itu. Jadi Green Generation ini sesuai namanya, generasi hijau itu merupakan suatu organisasi yang berfokus dan juga tergerak dalam lingkungan hidup yang dalam rangka untuk mewujudkan generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan. Oh, baru? Apa lama? Sebenarnya Green Generation ini memang sudah terbentuk dari tahun 2009 terkhususnya di Kota Balikpapan. Itu awal mula terbentuknya itu dikarenakan sekelompok pemuda yang mungkin mereka sudah sadar terhadap beberapa lingkungan. Itu maka dari itu mereka membentuk adanya organisasi di sekolah mereka, itu namanya Green Generation. Kemudian sampai sekarang 2025 itu sudah mulai menyebar luas di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi salah satunya juga di Kota Palembang. Makanya ini merupakan Green Generation Kota Palembang. Kalau di Palembang tahun berapa ada Green Generation ini? Dari tahun 2019 awal mulanya. Dari 2019 berarti sudah jalan 6 tahun. Adik gabung dari tahun berapa? Saya gabung tahun 2024.
gabung dari tahun 2024 dan sekarang pemirsa Nadia ini menjabat sebagai Ketua Umum Green Generation Kota Palembang. Ini cak mana nih untuk keanggotaan dewe sejauh ini sudah banyakkah anak-anak muda yang melok bergabung di sini? Alhamdulillah untuk organisasi Green Generation Kota Palembang sendiri ini kami ada anggota sekitar 50 orang. 50 orang. Ya, yang udah terbagi menjadi beberapa divisi. Itu ini kan lo SMA kan lo? Itu ada yang SMA, ada yang kuliah juga. Tapi kalau misalnya kuliah itu cuman beberapa dikit, tapi lebih banyak di anak SMA, kelas 10 dan juga kelas 11. Oh, kelas 10 dan kelas 11. Ya, benar. Tapi di luar SMA 17 ini? Ya, di luar SMA. Tapi ada juga beberapa yang dari SMA 17. Dari SMA 17. Ya, ini luar biasa loh pemirsa. Organisasi kepedulian terhadap lingkungan dan juga terhadap bencana alam sudah mulai tergerak dari anak-anak SMA. Ini yang pengen Kak Fikri tanya ini, kira-kira awal melo organisasi ini ada pergesekan, dilarang sama wong tua apa tidak? Karena biasanya pemirsa anak-anak muda terutama siswa-siswi yang sekarang ini lagi nak melo ekstrakurikuler, melo organisasi. Kenoce itulah sama mamanya. Sudah pulak kau. Sekolah lah ben. Sudah pulak kau. Banyak igawe bae. Sekolah benar-benar besar nilai masuk universitas ini. Ujung-ujungnya mah itu. Nah, Nadia kemarin melo organisasi ini sempat ada pergesekan atau memang disupport 100% oleh wong tua? Kalau misal disuruh masuk organisasi sebenarnya nggak disuruh sama orang tua. Justru mereka sangat mendukung anaknya untuk terlibat aktif baik dari akademik maupun juga non akademik gitu. Kalau misal ditanya awal mula gimana aku bisa masuk Green Generation, itu pertama kali awalnya tuh kita sebagai Gen Z itu kan kayak bosen kan di rumah main handphone terus juga ngerjain tugas di rumah, bosen nggak ngapa-ngapain. Jadi akhirnya nyari-nyarilah di media sosial gitu, ada nggak sih organisasi yang mungkin aku tuh bisa ikut tergabung dan juga bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu. Ternyata ketemulah sama organisasi Green Generation ini. Awalnya itu di media sosial Instagram, ketemu Green Generation Kota Palembang. Awal-awalnya itu mereka kayak menyediakan program kerja atau kegiatan event, yaitu GG Beraksi, di mana ini nih mereka membuka volunteer untuk seluruh wilayah, terkhususnya di Kota Palembang itu membuka volunteer atau relawan untuk ikut tergabung melakukan pembersihan di Kota Palembang di wilayah Benteng Kota Besar. Jadi waktu itu pertama kali Nadia ikutnya di pembersihan di BKB itu sama bareng-bareng teman-teman yang dimana itu relawannya juga udah lumayan banyak, sekitar 100 ataupun 200 orang gitu. Oh, jadi walaupun ini organisasi tentang kepedulian terhadap bencana alam, bukan berarti nak ada bencana dulu baru bergerak ya. Jadi lebih ke menangani yang sudah terjadi dan juga mengantisipasi apa yang belum terjadi. Kayak itu. Benar. Apa acara terakhir yang dibuat ini Nadia? Acara terakhir itu di GG Beraksi itu Kak. Oh, GG Beraksi. Baru? Itu baru, kalau misalnya tahun kemarin itu kan Nadia belum jadi kepengurusannya, baru ikut volunteer eventnya aja yang disediain dari KKN tahun lalu. Tapi kalau misal tahun ini Nadia yang jadi panitianya sekarang. Oh, jadi panitia. Ya, naik ya naik benar. Langsung ketuanya pula. Nah, jadi langsung terakhir itu di GG Beraksi, di mana GG Beraksi ini merupakan event yang serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Dia nih pelaksanaannya di awal tahun baru. Kayak kita tahu kalau misal di tahun baru itu banyak nih uang yang keluar untuk merayakan tahun baru mereka kan. Pergilah kemana, ke mall, apa nonton di Jembatan Ampera yang itu, nonton enggak Kakak? Tidak ada kesana tapi. Tidak kesana. Nah, jadi setelah mereka merayakan tahun baru itu kan banyak tuh sampah-sampah. Jadi makanya kami sebagai organisasi kepemudaan yang berfokus pada lingkungan ini melakukan gerakan untuk mengajak seluruh wilayah, seluruh Kota Palembang, orang-orang masyarakatnya itu untuk ikut melakukan pembersihan di wilayah tersebut gitu. Waktu itu di Kambang Iwa, Benteng Kota Besar, di bawah Jembatan Ampera, Pasar Burung dan wilayah lain-lainnya gitu. Oh iya, jadi kegiatannya sudah banyak. Tapi mungkin kalau kita ngomongin masalah keanggotaan ini agak susah dah untuk ngajak, meyakinkan anak-anak muda untuk masuk dan juga peduli terhadap lingkungan ini. Tentunya banyak sih orang-orang yang masih belum sadar akan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Apalagi generasi Z ini banyak yang masih main gadget di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, maka dari itu kami memanfaatkan teknologi tersebut gitu, teknologi digital ini untuk kami sebarluaskan gerakan lingkungan hidup ini melalui media sosial. Maka dari itu kami dari Green Generation Kota Palembang ini menyediakan informasi ataupun juga membuat konten-konten menarik di media sosial agar
mereka tuh tahu gitu ternyata ada organisasi yang peduli terhadap lingkungan. Terus juga kami tuh di media sosial itu mengajak orang-orang untuk ikut terlibat. Nah, dengan pemanfaatan media sosial tersebut itulah kami bisa membawa dan juga mengajak orang-orang yang bisa ikut terlibat dalam lingkungan hidup. Contohnya juga aku waktu itu kan ikut media sosial, mencari-cari di media sosial itu ketemunya di Green Generation gitu. Tapi sebenarnya selain Green Generation banyak apa tidak sih organisasi kepedulian terhadap lingkungan ini? Sebenarnya ada juga sih Kak beberapa organisasi yang terlibat dalam lingkungan, tapi mungkin mereka enggak terlalu melakukan organisasi secara aksi, tapi lebih banyak di media sosial aja mungkin. Lebih banyak teorinya lah ya. Dia menjabarkan. Tapi kalau Green Generation Palembang ini pemirsa sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau kita ngomongin tentang kepedulian anak muda terhadap bencana alam, terkhususnya yang ada di kota Palembang, ya pecahnya kalau nak ngomongin gunung meletus kita katik gunung ya, dak laut juga jauh, dak lain dak jauh. Pecahnya kalau kita ngomongin tentang bencana alam, Palembang ini pasti banjir kayak itu. Nah, apalagi beberapa hari ini kita lihat lah ya, wali kota, Forkopimda itu banyak bergebuk lah bahasanya itu untuk mengatasi banjir. Kalau adik dewek selaku anak muda yang juga tergabung dalam organisasi ini, kira-kira cak mana pandangannya nyingo situasi kini tentang kota Palembang yang pecahnya lah berapa kali ganti pemimpin ya lah berapa tahun, pecahnya masalah banjir ini tidak teratasi. Tentunya sebagai generasi muda ini kita sangat merasa prihatin gitu terhadap bencana alam yang terjadi, khususnya banjir yang nggak cuma di Palembang tapi di seluruh wilayah Indonesia gitu. Dan justru itu benar-benar membuat kami sebagai organisasi ataupun juga sebagai pemuda ini merasa apa sih yang harus kita lakukan, tindakan yang kita lakukan supaya bisa mungkin lebih baik mengurangi ataupun menanggulangi dari bencana tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Maka dari itu kami dari Green Generation itu melakukan program kerja ataupun juga kegiatan aksi nyata kayak kan kita tahu kalau misal banjir itu mungkin terjadinya akibat dari sampah yang dibuang secara sembarangan itu menyumbat di aliran air sehingga air hujan yang turun itu nggak bisa mengalir secara semestinya gitu, jadi tersumbat. Nah maka dari itu kita pun sebagai warga, sebagai generasi pemuda itu harus tersadarkan diri terlebih dahulu gitu terhadap kepedulian lingkungan. Karena banyak banget emang orang-orang itu menganggap remeh membuang sampah sembarangan. Kayak ada orang yang mungkin mereka lagi berjalan di suatu tempat terus ngelihat sampah dan mereka ngerasa mereka nggak ada tanggung jawab atau kepentingan untuk membuang sampah tersebut. Mereka kayak ngerasa sampahku bukan aja. Iya, sampahku bukan, ngapain aku membuang sampah itu. Buang-buangnya kita mungutnya iya, ada. Itulah. Nah, maka dari itu kalau misal kita memiliki mindset ataupun pola pikir yang seperti itu, gimana mau berkembang gitu. Jadi emang harus benar-benar berasal dari diri kita sendiri dulu, baru bisa berdampak gitu. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan nanti di kemudian hari bakalan berdampak lebih besar. Baik, jadi segala hal itu pemirsa harus dimulai dari circle ataupun lingkup terkecil terlebih dahulu. Nah kalau kita ngomongin tentang kata Nadia tadi bahwa kayak dulu gitu nak gawe yang di luar, mulai dulu dari hal kecil. Nah kalau di sekolahnya Nadia Dewe terhadap sanitasi tentang lingkungan ini pecah mano, apakah pasti kan sebelum ketum ini buat program secara luas yang ada di kota Palembang pasti juga ada terobosan untuk di sekolahnya kayak itu. Nah ini apa yang sudah dilakukan untuk di sekolahnya? Kalau misal untuk di sekolah sendiri itu kita kalau untuk kebersihan memang sudah diwajibkan setiap kelasnya itu dibersihkan, ada jadwal piket sendiri gitu. Jadi emang ada kesadaran diri sendiri dari siswa-siswa per kelas untuk bertanggung jawab terhadap perwalian kelas mereka agar bisa menciptakan suasana kelas ataupun lingkungan yang lebih ramah dan juga tenang gitu, dan lebih enak juga kalau misal kita belajar tempatnya bersih kan. Nah di SMA 17 juga ada organisasi namanya Ducil atau Duta Cinta Lingkungan. Itu organisasi juga yang berfokus di lingkungan, dan mereka itu juga udah membuat program-program kerja yang udah hebat banget, terutama untuk
pengelolaan sampah-sampahnya, sampah organik maupun sampah non organik, dan juga pengomposan juga ada, 3R, recycle, reuse, reduce itu juga ada. Dan juga untuk penanaman cabai juga waktu itu kami sempat menang di Ducil, itu memenangkan juara 1 untuk penanaman cabai tersebut gitu. Wah, namanya Ducil. Duta Cinta Lingkungan. Oh, Duta Cinta Lingkungan. Ya. Bukan dukun cilik ya. Bukan. Bukan. Aja sekolah itu banyak ngasil ke dukun-dukun senior. Jadi dukun lingkungan hidup gitu. Oh, tentang lingkungan hidup. Ya. Jadi kesadaran ini pemirsa, sebelum sebelum Nadia ini jadi ketua, tentunya program-program itu sudah mulai disusun dan juga diterap terutama di sekolahnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ngomongin tentang bencana yang ada di Kota Palembang kan, pasti kita bagi dua ini deh. Ada cak mana cara kita mencegah, yalah kayak tadi masalah sampah, penanaman pohon dan lain-lain itu tadi. Nah, tapi kalau untuk yang sudah terjadi, ini kan juga banyak nih di daerah Muara Enim kemarin sempat ada banjir yang katanya sampai plafon. Di Batu Rajo juga pernah, cuman kan walaupun sayangnya Palembang ya, kenapa bukan Sumatera Selatan atau ada? Ada. Oh, Jadi Green Generation itu ada pusatnya, Green Generation Indonesia, Ya. Green Generation Provinsi, Green Generation daerah, dan Green Generation sekolah. Oh. Nah, kami daerah Kota Palembang. Oh, Provinsinya Sumatera Selatan ada juga. Oh, adek ketua Green Generation Kota Palembang. Ya, Kota Palembangnya. Berarti abis ini nak nyalon Green Generation Sumsel. Aduh, jangan kasih tau dong. Oh, jangan tahu. Diam-diam aja ya. Iya. Berarti dari tingkatan paling pucuk nasional ada provinsi, ada kota, ada sekolah. Oh, ada sekolah kayak itu. Nah, kalau kita ngomongin masalah bencana tadi, soal pencegahan lah sudah. Kalau bencana sudah terjadi, artinya kan ini bukan cuma berfokus pada pencegahan baik, tapi juga melok ngejuk kebantuan terhadap masyarakat yang terdampak dengan bencana ini. Nah, sejauh ini kalau untuk memberikan bantuan terhadap korban-korban bencana alam sudah dilakukan atau belum? Untuk sejauh ini sih masih belum, tapi kami memang sudah mengagendakan untuk memang bencana-bencana alam yang sudah terjadi ini membuat jadi fokus kami untuk gimana sih organisasi kepemudaan ini bisa tergerak dan juga bisa membantu warga-warga yang mengalami bencana banjir tersebut. Nah, makanya dari itu kami memang sudah mengagendakan tapi masih direncanakan gitu, Kak. Mungkin kami bakalan melaksanakan kegiatan relawan dan juga relawan, jadi nanti mungkin kami bakalan membuka relasi ataupun juga volunteer untuk bisa membantu mendonasikan untuk korban-korban yang terkena bencana banjir gitu. Karena kan memang sangat memprihatinkan banget kalau misal korban-korban yang mengalami bencana banjir itu. Apa kendala yang paling utama dari Ibu Ketua ini kira-kira dalam nunjuk bantuan terhadap para korban-korban bencana ini? Kesulitannya di mana? Mungkin kesulitannya lebih ke tempatnya aja sih, Kak. Kalau misal tempatnya itu kan terkena banjir tuh, terus teman-teman ini juga masih pada SMA, jadi agak susah untuk menjangkaunya. Kurang lebih sih kayak gitu. Kalau apa yang nak dinjuk ke dengan mereka itu jadi itu kendala juga juga? Terjadi kendala, tapi sebenarnya kalau misal untuk mendonasikan itu dari kami sendiri pun juga ada gitu, Kak, mendonasikan berupa sembako ataupun juga baju ataupun juga sebagai uang tunai. Itu dari kami juga pribadi juga menyumbangkan hal tersebut gitu. Jadi minimal dari anggotanya dulu tuh sudah bergerak untuk melakukan donasi itu. Ya, bener banget. Cuman kan tentunya anggota terbatas. Iya. Anggota 50 yang terkena banjir tadi 200. Iya. Nah, untuk menutupi kekurangan itu kira-kira apakah Nadia bakal berkolaborasi dengan masyarakat luar, dengan instansi perusahaan? Ini kira-kira kayak mana? Apalagi kan yang namanya bencana ini kan tidak bisa diprediksi. Ya, kalau kita buat acara di sekolah, tahun depan insya Allah kita nak buat ini, ya dah setahun sekali, datanya setahun itu 3 kali hujan deras. Nah, mana kira-kira? Artinya kan ada program kerja yang tidak terprediksi, ya dah, yang tidak terprediksi. Nah, kayak mana cara Nadia untuk mengatasinya? Kalau misal mendengar hal tersebut, kami membuka open donasi untuk
teman-teman ataupun masyarakat yang ada di luar sana menggunakan dan memanfaatkan media sosial gitu. Jadi kami juga udah sempat membuka open donasi untuk warga-warga ataupun masyarakat yang mau menyumbangkan sedikit hartanya untuk membantu para korban yang terkena bencana alam gitu. Dan juga kami akan mencari sponsorship dari beberapa pemerintah ataupun juga dinas gitu, salah satunya seperti dinas kepemudaan dan olahraga, mungkin lebih dari itu. Diaspora. Ya, Sebenarnya kalau organisasi kepemudaan ini kayaknya Nadia bukan cuma dinas pemuda olahraga, DLHP, DLHK, dinas lingkungan hidup, termasuk juga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu juga bisa jadi ini. Nah, kebetulan kayak setelah ini pemirsa, TVRI bakal ada live talk show dengan Kepala Kantor Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, mungkin kakek bakal mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih jelas juga di situ. Yang mana-mana tetap di TVRI kakek. Tapi tentunya sekarang kita bakal membahas dari segi anak mudanya dulu kayak itu. Karena sampai sekarang ini juga pecahnya kesadaran cara kita untuk mengajak itu masih jadi masih jadi kendala paling besar ketika kita nak ngajak anak-anak muda, apalagi anak-anak SMA. Nah, kira-kira cara nge-trap, cara mengiming-imingi mereka lah, mana lah kira-kira apa sih strategi yang paling ampuh bagi Nadia selaku ketua untuk mereka ini gabung dengan organisasi ini, ada undian tiap tahun. Itu kan biasanya kan yang tadi tidak galak nabung jadi nabung, gawe apa nak ngincer TV, ngincer motor apapun. Nah, kalau ini kan tentunya kegiatan dan juga organisasi sosial. Kayak mana sih cara formula dan juga strategi Nadia selaku ketua untuk mengajak mereka yang tadi tidak sadar jadi sadar kayak itu. Jadi kan organisasi terlebih Green Generation ini merupakan organisasi lingkungan yang mereka tuh sebenarnya cuman merekrut orang-orang yang emang mau dan peduli dan sadar akan lingkungan mereka. Terus juga banyak banget orang-orang yang masih kayak kalau misal join aku bakalan dapat benefit apa sih, apakah aku bakalan dapat duit atau dapat undian apa hadiah gitu. Nah, sebenarnya itu tergantung pribadi dari masing-masing individu, karena kita pun sebenarnya membantu ataupun melakukan aksi itu tuh tidak perlu mendapatkan imbalan, karena ketika kita sudah melakukan aksi itu kita sudah membantu banyak orang kan, dan orang-orang pun juga ikut terbantu gitu. Nah, mungkin lebih kalau misal untuk sebagai ketua umum itu untuk anggota-anggota dari Green Generation sendiri itu nanti pada akhir tahun itu bakalan dikasih apresiasi gitu, kayak sertifikat ataupun juga penghargaan untuk mereka yang terlibat aktif dalam kepedulian lingkungan. Dan nggak cuma di dalam organisasi, tapi untuk orang-orang yang di luar sana itu kami menyediakan volunteer ataupun juga event yang membuka relawan dan menarik relawan untuk ikut tergabung dalam kegiatan kami gitu. Dan kalau misal mereka ikut kegiatan itu, dan mereka bakalan dapat banyak benefit, salah satunya mendapatkan relasi, mendapatkan juga sertifikat terkhususnya gitu. Baik, jadi tentunya banyak sudah strategi yang disusun untuk ngajak kawan-kawan untuk lebih sadar dan juga lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini adalah ketika lagi tidak ada musim hujan itu lagi tidak katik bencana Palembang ini alhamdulillah aman galau ya, dak karhut lah dak katik banjir tidak katik. Nah, apa dia yang digawe ke organisasi ini jadi kayak itu? Nah, karena kan organisasi ini kayaknya lebih ke kayak masalah kita bergerak untuk memberikan bantuan terhadap bencana alam yang ada kayak itu tadi kan, termasuk juga pencegahan. Nah, kalau hari-hari waktu luang kosong ini kan pasti juga ada program harian. Kira-kira apa yang dilakukan sama organisasi Green Generation Palembang ini? Jadi kalau misal kita mau ngelakuin aksi itu kan nggak perlu ada bencana dulu kan baru kita ngelakuin aksi. Justru kita hadirnya organisasi Green Generation ini sebagai wadah untuk para pemuda untuk bisa membantu mencegah, mengurangi terjadinya bencana alam tersebut, Kak. Salah satunya juga dalam program kerja kami itu kami sempat melaksanakan pembersihan di sungai bersama warga-warga setempat. Itu sungai mana itu? Di sungai
Pak Jo kalau nggak salah Kak. Bukan Sungai Nil ya? Bukan. Banyak panjangnya ya. Nggak kuat kalau. Iya. Oh. Di situ. Jadi sempat membersihkan sampah-sampah di situ karena emang berdasarkan hasil survei kami terakhir itu banyak banget sampah-sampah yang ada di sungai tersebut gitu. Jadi kami sebagai organisasi ini membantu warga sekitar tersebut ataupun mengajak warga sekitar tersebut untuk membersihkan wilayah sungai tersebut gitu. Dan kalau sebenarnya rencana dari organisasi kami sendiri pun itu sebenarnya pengen melaksanakan event yang lumayan besar dengan menggunakan memanfaatkan perusahaan yang ada, salah satunya itu di PT Tamrin. Itu mereka sebenarnya menyediakan ataupun sempat kontakan juga untuk memberikan bantuan alat penyaring sampah gitu Kak. Alat penyaring sampah di sungai yang kayak, tau nggak sih Kak yang Pandawara? Jadi Pandawara itu mereka kayak pakai alat penyaring sampah yang ada di sungai, tapi sungainya nggak besar, tapi yang kecil, yang pendek gitu, sesuai dengan kriteria yang ada. Sudah ada bantuan itu atau belum? Kami baru sempat ngajuin proposal aja sih Kak, baru ini. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk bisa bantu di seluruh, nggak cuman di wilayah itu aja, tapi di seluruh kota Palembangnya gitu, di beberapa kecamatan untuk bisa ngasih bantuan alat tersebut gitu. Iya, jadi intinya pemirsa, kegiatan ini yang nak dinormalisasi ini sungai, ya dah. Yang nak dibersihkan ini sungai. Yang jelas pasti membutuhkan manpower, tenaga yang banyak, membutuhkan alat yang banyak, alat yang canggih kayak itu. Nah, jadi ya mungkin buat pemirsa yang sudah tergerak hatinya pengen ikut untuk berpartisipasi dalam mencegah bahkan memberikan bantuan terhadap bencana yang ada di Kota Palembang ini, diaturi. Ya, jangan biar kadek kita ini berjuang dewean, ya dah. Kayak Pak, kami nak bersih ke sungai, yang datang kayak cuma wong 4. Sungai deh, bukan bersih ke akuarium itu. Ya dah. Pasti membutuhkan manpower yang banyak. Nah, mungkin sebelum kita closing ini boleh diajak sekali lagi closing statement lah untuk kawan-kawan yang lagi nonton sekarang di TVRI Sumatera Selatan. Kira-kira apalah alasan terkuat untuk mereka biar bergabung di Green District, Green Generation Palembang ini kayak mana? Jadi pertama-tama kalian harus melakukan kesadaran diri terlebih dahulu, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan diri ini siapa lagi gitu. Karena hal yang harus kita pertama kali lakukan itu adalah dari permulaan kita sendiri dulu gitu. Dengan melakukan hal sekecil apapun akan berdampak besar nanti di kemudian hari. Dan juga maka dari itu kalian juga jangan lupa untuk join di Green Generation Kota Palembang sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan, dan kami menampung semua generasi pemuda yang ingin ikut melakukan aksi nyata untuk kepedulian terhadap lingkungan. Dan tentunya kita harus bersama-sama bekerja sama untuk bisa peduli terhadap lingkungan dan berbudaya lingkungan, sehingga kita bisa mengurangi dampak dari akibat banjir tersebut gitu, ataupun bencana alam yang lainnya. Hai. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin pengen bergabung, pengen ngepoi dulu sosial media, Instagramnya, apa sosial media dari Green Generation Palembang ini? Sosial media Green Generation, greengnr.id. Nah, jangan lupa cek di Instagramnya. Green GNR PLG ID GNR Palembang.id. Ya, nah, jadi silakan di follow, ataupun mungkin yang pengen meyakinkan diri dulu nih, silakan di DM untuk tanya-tanya seputar tentang kegiatan, dan boleh di-spill sedikit kegiatan yang bakal dilakukan dalam waktu dekat selain buka bersama. Nah, baru nak nyebut tadi. Kegiatan ini dong, kegiatan lingkungannya. Kalau misal di aman buka bersama deket langgar aku buka juga deh. Kalau misal sejauh ini kan kami itu kepengurusannya itu selama 1 tahun Kak, 2024 sampai 2025. Nanti di bulan depan itu kami bakalan
open recruitment nih open teman-teman. recruitment. Ya, Jadi pas nian ya, ketua datang ke sini ngenjok tahu Instagramnya ini, dampaknya ini, kegiatan-kegiatannya ini ya. Semoga dari seluruh yang sudah dijabarkan ini Pacak jadi motivasi lah, jadi buat kawan-kawan yang tadinya belum terpikir, belum tergerak, jadi galak untuk bergabung di Green Generation Palembang. Tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, sehingga kita Pacak berkontribusi untuk mencegah terjadinya bencana alam yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi untuk Nadia Ramadhani, Ketua Umum Green Generation Palembang. Pokoknya kakak doa ke semoga seluruh niat baik ini berjalan dengan lancar, amin. Anggotanya makin lebar, makin banyak. Tentunya doa kakak yang paling dekat bukan cuma jadi ketua Palembang, Pacak jadi ketua di Sumatera Selatan. Mangko lebih banyak lagi Pacak berbuat dan nolong masyarakat tentunya. Oke? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Dek. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa, dan jangan lupa terus saksi ke Cuko Cerita untuk Kaula Muda cuman di TVRI Sumatera Selatan. Aku Mang Cek Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.